Ustaz, jika pertanyaan ini panjang, tapi mohon bantuan Ustaz agar pertanyaan ini bisa dijawab karena cukup pelik. Anak ikhwan punya teman ikhwan yang melihat gelagat aneh dari bapaknya akhir-akhir ini chattingan dengan sekretarisnya, di mana bapaknya juga dikenal taat agama dan punya jabatan di kantor. Karena curiga, teman ana mengecek chat WA bapaknya dengan sekretarisnya. Teman ana sebenarnya juga takut apakah perbuatan itu termasuk tajassus atau tidak, tetapi tetap ingin melakukannya karena menurutnya ada maslahat di sana, dan menemukan ada percakapan yang tidak sepantasnya. Teman ana merasa bapaknya berkhianat kepada ibunya. Karena karakter bapaknya yang dibilang susah untuk berdialog, teman ana memutuskan untuk bertabayun dulu dengan sekretarisnya. Dari tabayun tersebut, sekretarisnya ternyata masih muda dan mengaku merasa risih dengan chat bapak teman ana, tapi bingung bagaimana merespon karena posisinya yang masih baru sementara bapaknya memiliki jabatan yang dibilang tinggi di kantor. Maka dari itulah sekretarisnya juga merespon hal yang tidak sepatutnya dilakukan juga. Sekretarisnya tidak berniat lebih dari bekerja secara profesional dan ingin hal itu berhenti. Yang bikin heran, bapaknya dia selalu ingatkan zikir pagi petang dengan bahasa yang halus, hal yang tidak apa ini, ana dan teman yang tidak teman ana dan adik perempuannya dapatkan di rumah. Oh, maksudnya dia mengingatkan sekretarisnya zikir pagi dan petang. Masya Allah, keren jemaah ini, Masya Allah ini. Anaknya nggak pernah diingetin gitu kan, anaknya nggak pernah diingetin, tapi sekretarisnya diingetin. Masya Allah. Teman ana menunggu inisiatif dari bapaknya untuk meminta maaf. Jika tidak ada inisiatif, apa yang seharusnya teman ana lakukan sebagai anak? Bagaimana menyampaikan agar bapaknya berubah dan menghentikan sikap tidak pantas ini terhadap sekretarisnya? Dan apakah ada pesan untuk bapaknya yang mungkin sedang futur? Sebelumnya teman ana juga berpesan ke sekretaris, jika bapaknya menanyakan hal tabayun ini ke dia, tolong bilang untuk bertanya saja ke teman ana langsung sebagai anaknya. Kebetulan bapaknya tahu kalau teman anak-anak tabayun dengan sekretarisnya. Yang pertama, hendaklah anak ini bertobat kepada Allah Azza. Kita itu kadangkala merasa orang lain berbuat dosa, padahal kita juga sedang berbuat dosa. Tajassus, buka handphonenya orang, ya, itu nggak boleh. Kita itu boleh mengingkari kemungkaran yang memang kita lihat, atau kita mendengar, umpamanya di sebuah rumah kita berpikir kayaknya ini ada masalah di rumah ini, tapi kita nggak ngelihat. Nggak boleh kita naik pagar untuk memastikan, ya, nggak boleh. Tapi ketika antum memang sudah nggak nyaman dengan kondisi tersebut, memang seharusnya ngomong sama bapak langsung. Memberikan nasihat ke bapak tidak harus berbicara tentang kasus itu, jemaah. Karena kasus ini hanya asap, tapi ada api yang perlu dimatikan. Jadi jangan sibuk dengan asapnya. Masalahnya apa? Masalahnya di iman tadi yang lemah. Maka ajak bapaknya umpamanya untuk ngaji. Kalau bapaknya paham agama, ya, bapak kita ingin ba'dal maghrib ngaji sama bapak. Bapak bacakan tafsirnya buat kami. Kemudian ajak bapaknya, bapak kita kayaknya udah lama nggak ziarah kubur ke tempatnya kakek. Yuk bapak. Jadi diajak bapak ini untuk memperbaiki keimanannya. Jadi antum jangan fokus bapak ini khianat sama ibu. Enggak, dosanya bapak itu sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tahu dalam agama kita, jemaah, ketika terjadi perzinaan, anak zina itu tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya.
Kita kan sering berpikir harus tanggung jawab. Nggak bisa tanggung jawab dia. Anak itu dinasabkan kepada siapa? Ibunya. Karena dia di luar nikah. Pembahasan di masyarakat, enggak, ini harus bertanggung jawab. Salah. Yang harus dilakukan adalah bertobat. Bertobat kepada Allah. Walaupun dia menikahi itu perempuan yang dizinain dan hamil, menurut jumhur ulama tetap nggak bisa dinasabkan kepada bapak biologisnya. Maka nasihat anak tadi, hendaklah anak ini bertobat kepada Allah karena dia tajassus terhadap bapaknya. Kemudian yang kedua, mengingat dosa bapaknya bukan berkhianat kepada ibunya, tapi dosa dia kepada Allah Azza wa Jal. Jadi kalau berkhianat kepada ibunya, seakan-akan kalau ibunya sudah meninggal dunia, perbuatan bapaknya boleh. Tetap yang namanya ngomong nggak benar dengan yang bukan mahramnya, tetap itu hal terlarang gitu loh jamaah. Kemudian dikuatkan bapaknya juga keimanannya. Kadang-kala orang itu jamaah ada fase dia ingin menikah lagi, tapi dia nggak berani. Akhirnya naudzubillah dia memilih untuk berzina. Nggak ada loh alasan orang berzina jamaah, nggak ada. Sedangkan Allah sudah membolehkan. Maka tolong kuatkan iman bapaknya. Kemudian ketika bapaknya memang berpikir untuk menikah lagi, ya sampaikan kalau bapak memang mampu berlaku adil, ya fadhol, tapi tidak dengan cara yang tidak diperbolehkan dalam agama. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan jamaah, kurang lebih. Ada pertanyaan lagi Ustaz. Afwan Ustaz, saya seorang akhwat umur 30 tahun dan belum menikah. Ada seorang laki-laki yang suka sama saya dan pernah mengungkapkan perasaannya, namun saya tolak sebab saya tidak punya perasaan sama dia. Dia juga malas untuk sholat, tapi dia tetap mengejar saya Ustaz. Apa yang harus saya lakukan? Dan doakan saya agar bisa bertemu dengan jodoh saya Ustaz. Jamaah rahimakumullah ya. Kita, dan ini buat para wanita ya, walaupun engkau sudah berumur, jangan kemudian menerima laki-laki yang datang walaupun agamanya tidak baik, kecuali memang engkau membuat syarat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Apabila datang kepada kalian seorang yang meminang putri kalian, saudari kalian, yang agama dan akhlaknya kalian ridhoi, nikahkan. Kalau enggak, jangan. Baik. Bagaimana dengan sikap wanita ini? Kalau laki-laki ini mau diajak berubah, maka mungkin bisa dilanjutkan ta'arufnya. Ada seorang perempuan yang dinador sama laki-laki. Laki-laki ini ingin melamar nih perempuan. Dia datang sama keluarganya ke rumahnya perempuan ini. Perempuan ini datang juga di ruang tamu mungkin ya, bertemu. Si laki-laki ini awal melihat perempuan ini sudah nggak cocok, udah nggak pas. Dia dalam hati kecil udah, aku nggak mau sama perempuan ini. Tapi ya karena keluarga nyuruh ngelihat, ya dia ngelihat. Subhanallah, si perempuan ini ngomong sama bapaknya, "Ayah, boleh aku ngobrol sama laki-laki?" Lihat adabnya. Ini perempuan tidak ngobrol dengan sembarangan laki-laki. Dia izin dulu sama bapaknya, "Boleh aku ngomong sama laki-laki?" Kata ayahnya, "Boleh." Laki-laki ini berpikir mungkin dia mau tanya kerja di mana ya, berapa gajinya, nanti kalau menikah mau tinggal di mana. Ternyata perempuan ini tanya, "Hari ini engkau sholat subuh di masjid enggak?" Bayangin. Perempuan ini tanya, "Hari ini engkau sholat subuh di masjid enggak?" Subhanallah, kata laki-laki ini, "Enggak, aku sholat di rumah." Baik, engkau sholat di rumah tepat? Enggak, telat. Terus laki-laki ini berusaha bela diri, enggak, tapi sholat, memang aku telat sholatnya ini itu. Terus perempuan ini ngomong, "Kalau aku menerima engkau sebagai seorang suami,
engkau mau nggak janji sama aku untuk tidak pernah meninggalkan sholat subuh berjamaah di masjid? Laki-laki ini akhirnya berpikir, ini calon ibu buat anak-anakku, kata dia. Dia mulai tidak memikirkan dirinya, dia memikirkan masa depan anak-anak. Kata dia, insya Allah aku berjanji di hadapanmu, disaksikan ayahmu, Allah dan para malaikatnya, kalau aku menikah dengan engkau, aku tidak akan tinggalkan sholat berjamaah di masjid. Dan akhirnya terjadi pernikahan. Maka tadi buat perempuan ini, kalau laki-laki ini mau berubah, ya alhamdulillah. Tapi kalau dia tidak tertarik dengan agama, maka lebih baik tinggalkan laki-laki tersebut dan engkau katakan terus terang, sampaikan, aku mohon maaf, mungkin engkau bukan jodohku, aku mau cari laki-laki yang sholat berjamaah di masjid. Sampaikan kepada dia supaya dia tahu engkau mencari yang seperti apa. Dan buat para wanita ya, jangan pernah putus asa, teruslah berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Dan boleh wanita itu menawarkan dirinya, boleh nggak? Boleh, kepada orang yang soleh. Dia cari sepertinya fulan soleh gitu ya, mungkin dia lewat kawannya dia tawarkan dirinya. Dan buat para orang tua ya, jangan dibiarkan anak-anak itu mencari jodohnya di tempat-tempat yang tidak baik jemaah. Tolong orang tua juga menolong anaknya, membantu anaknya dalam menemukan jodohnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Hafsah jadi janda, itu langsung Umar mencarikan suami buat putrinya yang janda ini. Dia tawarkan kepada siapa? Kepada Abu Bakar. Padahal Abu Bakar ini umurnya lebih tua daripada Umar. Bayangin ya. Dan Abu Bakar sudah punya istri. Kira-kira kalau sekarang menawarkan anak kepada laki-laki yang beristri, apa kata orang? Na'udzubillah, mau merusak rumah tangga orang. Oh iya, ditawarkan seperti itu. Abu Bakar diam. Datang ke Utsman. Utsman ini menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ditawarin putrinya. Dan umurnya Utsman ini juga sudah tua. Ditawarin putrinya Umar bin Khattab. Sampai terakhir akhirnya Utsman juga mengatakan, minta maaf aku kok belum punya niatan untuk menikah ya. Ternyata Hafsah dilamar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan putus asa. Juga tadi orang tua perlu membantu putri-putrinya agar mendapatkan jodohnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik Ustaz, saya pernah mendengar bunyi ayat, wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Apakah saya termasuk wanita yang kurang beruntung? Soalnya Ustadz, suami saya hampir mendekati Fir'aun. Iya, betul-betul. Berarti dia memang kurang baik. Terlibat pinjol, judi online, pemabuk, sering berbohong. Terus kira-kira saya harus gimana Ustadz? Apa harus sabar dan tetap istiqomah seperti Asia atau ditinggalkan saja Ustadz? Nah, yang pertama yang mau ana komentari ketika dia mengatakan suaminya mendekati Fir'aun, ini berarti dia nggak baik. Masa dia pandang suaminya mendekati Fir'aun? Fir'aun itu mengaku Tuhan jemaah. Fir'aun itu bukan hanya kafir, dia mengajak kepada kekufuran. Dan dosa yang paling besar itu adalah kesyirikan. Apalagi ngaku Tuhan Fir'aun. Enggak, suamimu jauh dari Fir'aun, masih jauh dari Fir'aun. Yang perlu engkau tanyakan kepada dirimu, kenapa engkau mau menikah dengan laki-laki ini? Dulu ketika engkau menikah, apa yang kau lihat dari laki-laki itu? Kita bicara kalau engkau orang baik kan akan berpikir cari orang baik. Tapi ada perempuan yang matre. Dia memang cari suami yang fulus. Atau boleh jadi ada orang-orang yang menikah
yang dimulai dengan hubungan yang tidak sesuai syariat. Jadi kalau orang mau nilai dirinya, tolong engkau lihat, aku ini seperti apa sih? Kok aku dapat suami kayak gini? Betul ketika dia bertanya kepada dirinya, kenapa kau dapat suami seperti ini? Disinilah ketika engkau introspeksi, engkau tahu kekuranganmu. Boleh jadi memang dulu ana yang maksa menikah dengan laki-laki ini, padahal orang tua nggak setuju. Maka beristighfarlah, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian berusaha untuk memperbaiki suami, apalagi kalau sudah punya anak deh. Engkau lihat apakah masih bisa diperbaiki apa tidak. Jadi kalau suami punya 10 dosa, yang perlu dilihat sumber dosanya itu mana. Biasanya sumber dosanya itu adalah karena lupa sama akhirat, mementingkan kehidupan dunia. Maka ajak suami kemana tadi yang udah disebutkan, datang ke kuburan mengingat kematian ya. Semoga dengan itu dia jadi lembut hatinya, mudah menerima nasihat. Kemudian ajak dia untuk sholat, karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ada orang yang fokus suaminya, bagaimana suaminya meninggalkan yang haram-haram, tapi sholat tetap dibiarin. Kalau suami sholat, insya Allah perbuatan-perbuatan keji itu akan ditinggali. Tapi kalau suami diajak tobat dari perbuatan keji, sholatnya nggak diperbaiki, boleh jadi dia kembali lagi berbuat itu. Kalau engkau sudah berusaha memperbaiki dan ternyata suami tidak mau berubah, dan engkau sudah menimbang antara maslahat dan mudaratnya, boleh jadi berpisah menjadi solusi. Karena ada suami yang kalau istrinya gugat cerai baru dia mau berubah. Ya nggak apa-apa, itu menjadi media untuk dia berubah. Kau katakan kepada suamimu, sayang kalau engkau memang nggak mau berubah, kayaknya aku mau gugat cerai aja. Ada suami mengatakan, alhamdulillah aku memang mau cerai juga sama engkau dari dulu. Nah ini memang nggak bisa berubah atau nggak mau berubah dia. Tapi ada suami yang mengatakan, janganlah, aku akan berusaha untuk jadi lebih baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bismillah. Assalamualaikum WRWB. Jangan disingkat. Doa itu jangan minta sama Allah masa amin. YR ya Rabbal Alamin disingkat apa? Amin YRB. Masa YRB antum minta sama Allah Subhanahu wa taala? Tulis yang lengkap, warahmatullah wabarakatuh. Tadi Ustadz sempat menyinggung masalah warisan. Apakah wajib untuk kita di sini, saya anak, meminta hak waris untuk ibu saya? Untuk ibu saya, karena keluarga ibu tidak memberi warisan yang seharusnya diberikan pada ibu saya. Waalaikumsalam WRWB. Ini tulisannya seperti ini jemaah. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau bicara warisan, itu hak kita. Jadi orang ketika meminta jangan malu, karena antum meminta hak antum. Kalau kita minta-minta ngemis, itu kita minta uangnya orang. Momen kita lihat fulan ini pegang duitnya ana datang, afwan, ana minta fulus ana. Maka kalau bicara warisan, silahkan mau minta. Kecuali ibu malas minta, karena takut nanti ribut, akhirnya silaturahim putus. Ada ibu, enggak lah, nggak apa-apalah, nanti ana minta di akhirat. Ana akan sabar di dunia daripada akhirnya mereka nanti nggak mau kenal sama ana. Ada orang yang seperti itu, tapi itu hak kita. Jadi ketika mau minta haknya, silahkan. Anak mau datang menjumpai pamannya dengan cara baik-baik, bertanya. Dan ketika warisan dipegang oleh salah satu dari ahli waris, jangan main-main.
Allah mengatakan wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Kalian makan warisan itu sembrono aja. Warisan itu semua peninggalan orang tua itu warisan. Orang tua meninggalkan baju, warisan. Orang tua meninggalkan ranjang, warisan. Meninggalkan lemari, warisan. Meninggalkan jam, warisan. Karena ada pihak keluarga yang langsung ngambil. Bapaknya meninggalkan jam, cincin yang mahal-mahal, langsung dikantongin. Nggak berkah buatan. Maka bicara warisan, silahkan datang kepada kerabat dengan cara baik-baik, ngobrol, minta maaf. Apa ibu punya bagian warisan dari yang ditinggal? Tanya. Jadi nggak perlu sambil teriak-teriak berantem, jangan. Karena belum tentu dapat juga warisannya. Barakallahu fiik. Nasab anak di luar nikah bagaimana Ustadz? Ya ikut ibunya. Ikut siapa? Ibunya. Karena dia hasil zina, bukan hasil pernikahan. Dinasabkan kepada ibunya, dan itu madhab jumhur ulama. Yang kedua, bayar tilang ke polisi apa termasuk sodakoh? Apa ya jemaah? Sodakoh itu kepada fakir miskin. Ini polisi, masa antum sodakoh sama polisi? Jadi ketika kita bicara tilang, tilang itu negara boleh melakukan tilang. Hukuman dengan uang boleh mereka melakukan hal ini, tapi bukan diserahkan kepada polisi. Diserahkan kepada siapa? Kepada pihak yang berwajib. Akan polisi pihak yang berwajib, Ustaz. Ya kalau dia menyampaikan kepada negara, silahkan, nggak apa-apa. Ada yang namanya titip tilang, boleh titip tilang. Jadi kita bayar di tempat, kasih kwitansi gitu. Resmi bayarnya. Ketika resmi seperti itu, ya sudah, itu nggak masuk ke kantongnya polisi. Kecuali kalau polisinya bikin kertas sendiri jemaah. Tapi insya Allah enggak, ada yang resmi aja. Seperti itu. Nah, jadi kalau bicara bayar tilang ke polisi, itu namanya nyogok, bukan sodakoh. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan Ustaz Taufik. Kami menunggu Ustaz setahun lagi baru ke sini. Jadi ini Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak setengah halaman nih Ustaz. Ada alamatnya? Tapi tulisannya jarang-jarang. Ini sebentar insyaallah. Ana mau bertanya Ustaz, apakah berdosa Ustaz saya tidak sabar dan marah saat suami tidak sabar dalam menghadapi anak? Yang mana anak tersebut bisa dikatakan masih sangat kecil dan tidak mengerti apa-apa Ustaz. Sehingga keluar kata-kata dari suami, saya ini suami, saya yang mencari nafkah, jangan melawan saya. Di saat itu hati saya sangat hancur Ustaz. Wah, saya pun ikut hibah ya Ustaz. Saya merasa tidak bisa apa-apa dan menjadi orang yang tidak berguna. Apakah saya berdosa Ustaz dengan suami saya? Syukron, jazakallahu khairan. Masya Allah jemaah. Ya nggak ada rumah yang nggak ada masalah jemaah ya. Tadi kita sebutkan bagaimana di rumah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun ada permasalahan. Seorang istri, ketahuilah bahwa ada garis merah yang tidak boleh dia lewatin, yaitu yang berkaitan dengan kehormatan suami. Hargai suami, muliakan suami. Kenapa? Karena suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Tapi bagaimana dengan permasalahan yang ditanyakan? Ketika engkau tahu suamimu nggak sabaran menghadapi anak, maka jangan pernah menitipkan anak kepada suami. Istri itu tahu suaminya suka marah kalau anaknya ganggu ketika bapaknya tidur atau bapaknya sibuk. Bagaimana istri menjaga
agar anak tidak mengganggu bapaknya. Berusaha jamaah. Dan kalau wanita, anak capek juga Ustaz ngurusin anak katanya. Iya, suamimu juga capek. Jamaah, anak tahu antum capek. Tapi anak pun juga capek. Antum pikir nggak capek kita hidup di dunia ini? Sedangkan Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami, kata Allah, benar-benar menciptakan manusia dalam susah payah. Jamaah, kita mau keluar dari perut ibunda kita capek kita jamaah. Ibu kita capek, bapak kita capek. Ketika kita lahir, ibu kita capek membesarkan kita. Kemudian kita disekolahkan, guru-guru kita capek menghadapi kita. Mereka pikir kita nggak capek ngadepin guru-guru. Sama kita capek. Ibu bapak kita kadang-kadang merasa, nak capek aku menghadapi engkau nak. Anaknya ngomong, ya Allah kalau aku bisa ganti bapak juga. Aku capek juga. Hadhil hayat jamaah, ini kehidupan. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Maka seorang istri ketika dia lelah menghadapi suami seperti itu, ingat, aku sedang diuji sama suamiku. Dan poinnya, siapa yang paling baik amalannya. Engkau juga sedang berlomba-lomba sama suami menuju surga Allah Azza wa Jalla. Kalau memang ada suami-suami yang kurang perhatian sama anak, engkau full perhatian sama anakmu. Dan engkau akan mendapatkan semua pahalanya insya Allah. Maka tolong sabar, tetap muliakan suamimu, jaga anakmu. Kan juga anaknya suami Ustaz, betul. Tapi engkau tahu suamimu punya kekurangan, tapi engkau juga melihat dia punya kelebihan. Selalu fokus kepada kelebihan. Ada hak-hak istri yang tidak didapatkan dari suami. Jangan serta-merta engkau gugat cerai suamimu. Engkau minta hakmu sama Rabbul Alamin. Jaga tetap rumah tanggamu. Adapun hak-hak yang tidak diberikan, minta sama Allah Azza wa Jalla. Dan insya Allah, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Barakallahu fiik. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, Anda mau bertanya, apakah boleh seorang akhwat berobat ke dokter laki-laki? Karena tidak ada pilihan dokter perempuan untuk penyakit yang pemeriksaannya harus membuka aurat. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Ya, yang pertama bicara aurat ya. Alhamdulillah di negeri kita ini sudah mulai banyak orang yang faham tentang aurat. Kita melihat banyak orang pakai jilbab. Sahih jemaah. Kemarin anak ke Turki, berangkat ke beberapa kota. Itu mencari perempuan pakai jilbab sedikit sekali. Dikit. Dari 100 mungkin 1 orang. Atau dari 1000. Ketika berjumpa dengan yang pakai jilbab, sudah tua. Ada ngomong, loh, kok malah yang tua pakai jilbab? Yang muda-muda. Di negeri kita alhamdulillah. Masjid di sana ya banyak yang sepi. Di sini alhamdulillah masjid sudah mulai rame. Maka kalau pertanyaannya tentang aurat, ini pertanyaan yang menunjukkan orang itu mulai belajar agama, mulai takut dia dalam urusan aurat ini. Kadang-kala banyak perempuan muslimah, ada dokter kandungan perempuan, tapi dia tetap periksanya ke yang laki. Dia ingin yang melahirkan ya dokter laki ini. Kenapa? Enggak, soalnya dia hebat Ustaz. Enggak ada yang hebat tanpa pertolongan Allah Azza wa Jalla. Bersandar kepada dokter fulan. Ketika tidak ada pilihan, maka di sini benar-benar darurat jemaah. Benar-benar darurat, maka berobat nggak apa-apa, tapi harus ada mahramnya yang mendampingi dan harus dilihat dalam auratnya itu cuma yang butuh dilihat. Umpamanya dia ada benjolan di perutnya,
atau di pahanya. Jangan kemudian telanjang. Enggak, ya cuma bagian itu saja. Bagian yang memang perlu dilihat dan kondisinya darurat. Kalau enggak boleh. Ketika masih bisa cari dokter perempuan, ada dokter perempuan Ustaz, tapi di Padang Ustaz. Berangkat ke Padang. Ketika engkau punya kemampuan, berangkat ke Padang. Barakallahu fikum. Bagaimana caranya kita mendapatkan rahmat Allah? Sementara para nabi dan rasul dan para sahabat tidak hanya diberi kebahagiaan, tapi juga cacian, disiksa, dizalimi, diusir dari kampung halaman mereka. Apakah kita mampu mendapatkannya Ustaz? Nah, inna rahmatallahi qaribun. Rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang mukmin, kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Bicara bala dan ujian yang diterima oleh para nabi, oleh para sahabat. Karena memang tanda cinta Allah itu bukan uang, jemaah. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Allah kalau cinta sama hambanya, Allah kasih bala dia. Bahkan ada orang yang dikasih bala di hartanya. Idza sabaqat lil 'abdi manzilatun 'indallah. Kalau sudah Allah tetapkan satu kedudukan buat hamba di sisi Allah di surga sana yang tinggi, yang ternyata amalannya nggak cukup, maka Allah kasih bala dia. Baik di tubuhnya, di hartanya, di keluarganya, supaya dia bisa sampai ke derajat itu. Karena sekali lagi dunia ini bukan tempat tinggal, bukan tempat bersenang-senang. Bukan. Tapi kita berada di negeri bala. Namun jangan antum minta bala, nggak boleh. Ya Allah, anak kok lama tidak sakit-sakit ya Allah. Jangan. Antum minta al-afiyah. Baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi tentunya ya jauh kita dari para sahabat Nabi. Semoga kita bisa bersama mereka karena kecintaan kita kepada mereka. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika mendengar hadis Nabi SAW, pernah ada seorang datang kepada Rasul SAW, kemudian pulang, kemudian datang lagi, kemudian pulang. Ditanya sama Nabi SAW, kenapa engkau? Sallallahu ala Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku kepikiran, kata dia. Sekarang di dunia aku bisa melihatmu, aku bisa hidup bersamamu. Tapi kalau nanti meninggal dunia, Allah akan mengangkat derajatmu tinggi ya Allah. Sedangkan aku mungkin gak akan sampai ke tempat itu. Kalau Nabi SAW mengatakan al-mar'u ma'aman ahab, atau anta ma'an man ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Kata Anas bin Malik, ini hadis benar-benar membuat kita gembira. Karena kita cinta sama Rasul SAW. Kita cinta sama Abu Bakar, kita cinta sama Umar. Kita ingin dikumpulkan bersama mereka walaupun gak beramal seperti amalan mereka, gitu loh. Maka tumbuhkan cinta kepada Rasul SAW dan para sahabatnya, dan tentunya dengan meniti jalan mereka, semoga dikumpulkan bersama mereka. Amin. Ketika saya berjualan dan kondisi berjualannya ramai sekali, sehingga pernah lalai meninggalkan salah satu sholat 5 fardu, apa yang harus dilakukan? Mohon nasihatnya. Ya, antum harus bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah sholat itu perlu diqadha? Memang ada khilaf di antara para ulama. Apakah sholat yang ditinggalkan dengan sengaja bisa diqadha atau tidak? Jumhur ulama berpendapat diqadha. Bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla kalau memang harus diganti-ganti sholatnya, tapi ketahuilah sholat yang dilakukan di luar waktu itu tanpa ada alasan, seperti yang Allah katakan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka bertobatlah, perbanyak amalan sunnah, perbanyak sholat sunnah, semoga Allah mengampuni dosanya. Karena meninggalkan sholat ini dosa besar. Afwan Ustaz, bagaimana cara kita sebagai orang tua menjaga anak-anak yang tumbuh di zaman sekarang ini?
karena sering ada rasa ketakutan akan masa depan anak-anak nantinya. Wallahi sahih, kita semua khawatir jemaah. Rasa takut inilah yang seharusnya membuat kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Ibrahim dulu, di zaman dulu, doa beliau ketika belum punya anak apa? Siapa yang tahu doanya Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas salihin. Masya Allah. Antum belum punya anak kan? Nah, mana kasih dia menuntut ilmu sejati. Baik. Setelah punya anak apa doanya? Nah, anak-anakku yang selalu mendirikan sholat. bahasa Indonesianya nggak apa-apa, kita kasih hadiah. Yang bahasa Arabnya, yang di Qurannya. Nah, ya depannya itu. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Baik. Ada yang sebelum itu yang lebih penting daripada sholat. Doanya Nabi Ibrahim lebih penting daripada sholat. Kita hampir nggak pernah. Nah, itu bukan doanya Nabi Ibrahim, tapi nggak apa, kita kasih hadiah. Nah, Rabbana bukan buat anaknya, nggak apa-apa, nak kasih hadiah antum, apa. Tapi hadiahnya buat muslim, antum kasih istri antum. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Bahasa Indonesianya ya, nggak apa-apa, kita kasih hadiah. Kita kasih hadiah, fadhal. Baik, Aisyah mah. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Itu jamaah apa? Hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala, jamaah. Tauhid. Dan kalau aku baca, memang ini lebih dulu daripada sholat. Sama di lembar yang sama, doa Rabbi ij'alni muqimas shalah, ya Allah jadikan aku orang yang mendirikan sholat. Sebelum itu doanya Nabi Ibrahim diselamatkan anaknya dari kesyirikan. Takut Nabi Ibrahim, siapa? Kalau di zaman dulu aja takut Nabi Ibrahim, gimana dengan kita? Maka buat orang tua yang takut dengan masa depan anaknya, titipkan anaknya sama Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering titipkan sama Allah. Karena anak ini kita rawat di rumah, kita didik di rumah, kita nggak tahu ketika dia keluar ketemu dengan siapa dia di sana. Ketika dia pegang handphone, siapa yang dia tonton, siapa yang dia ikutin. Maka tolong orang tua banyak-banyak berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan lagi. Ustadz, saya seorang pedagang yang alhamdulillah dagangan saya selalu laris manis, tapi setiap yang saya jual selalu diikuti oleh orang sekitar saya, sehingga qadarullah pendapat saya mengalami penurunan. Jika ini ujian di dalam bermuamalah, kira-kira apa yang harus saya lakukan Ustadz? Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah, berarti antum sukses. Buktinya orang lain niru. Niatkan antum, orang-orang yang jual itu antum ajar. Berani antum ngajari supaya usahanya lebih, supaya antum supaya dapat pahala kalau dia jualan dan laris juga. Barang siapa yang memberikan contoh kebaikan jamaah, kemudian dia memang mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla, insya Allah dapat pahala dia. Dan itu hal yang lumrah dalam kehidupan ya, perdagangan, bisnis ya. Namun kita harus punya keyakinan bahwa rizki tidak akan tertukar, nggak akan tertukar. Walaupun ada 1000 orang yang niru, rizki antum tidak akan berkurang. Loh, tapi buktinya Ustaz, hasilnya berkurang. Ya memang mungkin itu rizkinya antum. Kita ini lahir nggak bawa apa-apa. Tahu-tahu kita punya ini, punya itu. Itu Allah berikan rizki kepada kita.
kemudian kita kehilangan sesuatu yang pernah kita miliki, itu ujian juga dari Allah Azza wa Jalla buat kita. Intinya sabar enggak kita? Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun, kami jadikan sebagian kalian itu ujian untuk sebagian lainnya. Sabar enggak kalian? Dan rizki kita itu jamaah bukan di bumi. Kita usaha, tapi rizki kita ada di langit. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit itu rezeki kalian gitu loh, dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Maka tolong ketika engkau berusaha, jangan bergantung dengan usahamu. Sehingga tadi ketika bergantung dengan usaha, ditiru sama orang, kita bingung. Tapi ketika engkau bergantung sama Allah Azza wa Jal, selesai. Makanya kata Nabi SAW, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Tawakal itu artinya percaya dan menyerahkan kepada Allah Azza wa Jal. La razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Allah akan kasih rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Antum melihat burung, ada yang punya tabungan burung itu coba. Burung nggak punya kulkas. Allah tidak, Nabi SAW tidak mencontohkan dengan semut, karena semut masih menyimpan makanannya. Tapi Nabi SAW mencontohkan dengan burung. Hari itu dia dapat, pulang deh. Besok dia benar-benar bersandar sama Allah. Kita boleh nyimpen makanan, kita boleh menabung mempersiapkan masa depan, tapi hati kita nggak boleh bergantung dengan tabungan itu. Tetap bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Tabungan itu kalau Allah mau ambil, ambil. Rumah kita kalau Allah mau ambil, ambil. Ingat kejadian di Palu. Subhanallah syabab. Ana berangkat ke satu daerah di Palu yang ambles, satu kampung ambles. Dalam satu waktu, rumahnya, manusianya habis semua, mobilnya, kulkasnya, semuanya habis. Maka tolong engkau berusaha, tapi hatimu bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Ketika engkau melihat loh ini ditiru sama orang lain, ya coba engkau bikin inovasi baru, ya buka usaha baru. Apa yang bisa diusahakan? Usaha tetap dilakukan, tapi hatimu tetap bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pak Ustadz mau tanya di luar tema hari ini, bagaimana hukumnya laki-laki memanjangkan rambut menyerupai wanita? Jamaah, sejatinya rambut Rasulullah SAW itu panjang, tapi tidak sepanjang wanita. Wanita itu rambutnya panjang sekali. Laki-laki rambutnya sampai ke bahu. Rambut Nabi SAW sampai ke bahu. Kalau berjalan Nabi ya, dengan rambutnya agak pirang, Allahu Akbar, agak gelombang, bukan pirang, gelombang rambut Nabi SAW, yang indahnya rambut Nabi SAW. Tapi ingat, lelaki itu, apa yang membedakan lelaki sama wanita? Jenggot. Jadi kalau antum miara rambut, memanjangkan rambut, piara kejantanan antum untuk menunjukkan antum laki-laki. Jadi kalau panjang yang sampai ke bahu nggak ada masalah. Bahkan Rasul SAW pada waktu masuk kota Mekah, rambutnya itu ada 3 kepang. 3 kepang. Jadi tradisi pada masa itu rambut laki-laki panjang, tapi wanita lebih panjang lagi, lebih panjang lagi. Kemudian nanti apa nggak takut kalau lihat dari belakang, Ustaz, ini cewek apa cowok? Kalau negeri yang mengamalkan ajaran Islam, maka yang cewek pasti pakai jilbab.
Kalau kelihatan nggak pakai jilbab, ini sudah seperti itu. Betul. Jadi dari rambutnya seperti itu. Jadi berkaitan dengan rambut panjang seperti itu. Namun, apakah rambut panjang itu sunnah atau itu tradisi? Sebagaimana apakah pakai gamis ini sunnah atau tradisi dan budaya yang ada di sana? Sebagian ulama mengatakan itu budaya saja. Tapi kalau kita memanjangkan rambut, niatnya untuk mencontoh Rasulullah SAW, semoga dengan niat itu dia mendapatkan pahala. Karena ada orang yang panjangkan rambut untuk gaya, dia nggak akan dapat pahala. Dan itu tradisi, memang sampai waktu yang dekat masih panjang rambutnya orang-orang Arab itu jemaah. Bapaknya Malik Salman, King Abdul Aziz, itu rambutnya panjang, dan itu biasa di sana pada masa itu. Ini berkaitan dengan rambut. Kemudian wanita rambutnya lebih panjang lagi jemaah, lebih panjang lagi. Baik, laki-laki memakai kalung dan cincin emas. Subhanallah, Rasulullah SAW pernah membawa emas dan sutra. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, hadani haramun ala dzukuri ummati hillun li inathi. Ini emas dan perak, emas dan sutra ini haram buat laki-laki dari umatku dan halal buat wanita-wanitanya. Jadi memang emas itu untuk para wanita, perhiasan ya, perhiasan untuk wanita dan sutra untuk mereka. Adapun laki-laki, dia boleh memakai aksesoris, cincin, tapi terbuat dari apa jemaah? Dari perak, bukan dari emas. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mau bertanya Ustaz, masih mengenai materi ceramah kemarin subuh tentang pintu surga dan rizki di orang tua. Begini Ustaz, ini cerita jangan. Sewaktu orang tua masih hidup, saya pernah berbuat salah kepadanya dan membangkang. Dan parahnya lagi, waktu ia sakit tidak sempat merawatnya karena jauh di kampung. Saya sangat berdosa kepadanya, apalagi dia melarang saya pergi merantau di Papua karena takut tidak ada yang merawatnya bila nanti ia sakit dan hal itu terjadi. Nih jemaah, ini dosa besar jemaah. Orang tua melarang, tetap anaknya maksa berangkat. Kemarin sudah kita bahas, orang ini mau jihad, mau cari surga, disuruh pulang sama Nabi SAW. Jadi pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk menebus dosa dan kesalahan kepadanya? Masih adakah pintu surga bagi saya? Amalan apa yang harus saya perbuat untuk kedua orang tua yang sudah tidak ada? Apakah saya kekal di neraka? Terima kasih Ustaz penjelasannya. Wallahi sahih. Ini pertanyaan yang harus ditanyakan. Kita perlu takut jemaah. Kemarin hadis yang kita sampaikan, Rasulullah SAW bersabda, ridallah fi ridal walid. Keridhaan Allah itu bergantung sama keridhaan orang tua. Allah akan meridhai kalau orang tuanya ridha, karena Allah memuliakan orang tua. Dan Allah murka ketika orang tuanya murka, Allah akan murka. Terus gimana kondisinya? Kalau orang tua antum sudah meninggal dunia, maka antum punya PR berat untuk menembus dosa antum. Karena kita sama sohib kita, bukan sama orang tua. Kita sama kawan kita. Kalau kita melakukan kesalahan kepada dia dan dia tidak memaafkan, antum akan dituntut pada hari kiamat. Gimana sama orang tua? Maka yang pertama, nasihat ana banyak-banyak istighfar, perbanyak sholat malam, perbanyak ibadah. Yang kedua, antum perbanyak istighfar buat orang tua antum.
Kalau tadi buat antum, yang kedua buat orang tua antum. Perbanyak istighfar. Yang ketiga, antum hafalkan Al-Quran semampu antum. Karena kita tahu anak yang menghafalkan Quran, insya Allah orang tuanya akan dikasih pakaian dan dikasih mahkota yang begitu indah. Mungkin itu bisa antum lakukan sekarang. Yang keempat, antum berbuat baik kepada kerabat-kerabat orang tua yang masih hidup, kepada paman-paman dan bibi antum. Kemudian yang kelima, sedekah buat orang tua. Antum punya rezeki, bangun masjid buat orang tua. Apalah yang bisa dilakukan buat orang tua antum. Hada wallahu a'lam bissawab. Ini dari sudah disortir. Yang ini belum disortir. Ini yang kemarin. Oh, yang kemarin jemaah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kiat-kiat mendapatkan sahabat, teman yang bisa sampai di surga di zaman yang seperti sekarang, terutama pegawai yang perempuan, akhwat? Seperti yang tadi kita sebutkan jemaah. Cari yang bertakwa, kemudian cari apa? Jemaah, cari sahib apa? Yang pertama yang bertakwa. Yang kedua, antum dengerin nggak tadi kajian? Oh, yang bisa menutupin aib. Yang ketiga, yang mudah bergaul. Apa bahasa Indonesia yang mudah bergaul itu? Supel. Iya, supel. Kemudian yang keempat, yang bermanfaat buat orang lain. Untuk mencari yang seperti itu sambil berdoa, minta. Tadi doanya udah kita ajarin. Jangan sampai kita dapat sohib, ternyata dia makar. Itu artinya dia menginginkan keburukan sama kita tanpa kita tahu. Seakan-akan dia baik sama kita. Seperti itu. Ada wallahu a'lam bishawab. Ana punya teman, udah kenal lama, tapi beberapa tahun terakhir Ana dan teman lain ditahdir dengan alasan yang tidak diketahui. Tapi dengan orang yang jarang ke masjid, teman tersebut bisa sangat akrab. Jujur Ana cemburu. Al-arwah junudun mujannada. Ruh itu seperti pasukan yang sudah tertata. Ruh manusia. Ma ta'arafa minha talaf. Mereka yang saling kenal, yang memiliki kebiasaan yang sama, biasanya mereka akan nyaman dengan mereka. Maka kalau antum melihat ada teman yang seperti itu, dikasih nasihat. Tapi ya, kalau nasihat tidak berguna, jangan lupa berdoa. Umar bin Khattab ini termasuk kesetiaan kita sama kawan kita. Ada cerita di masa Umar bin Khattab, ada satu orang yang sering datang ke majelisnya Umar, tahu-tahu hilang, gak pernah datang lagi, gitu dia. Umar dapat informasi kalau orang ini sudah berubah, sudah menyimpang. Lalu apa kata Umar? Dipanggil penulisnya, tulis surat ke fulan, tulis surat kepada fulan. Lalu Umar mendoakan fulan. Sampai surat itu kepada fulan, subhanallah, merasa masih diperhatikan, merasa masih dipedulikan. Akhirnya dia taubat dan kembali lagi kepada jalan yang benar. Maka Umar mengatakan, seperti ini yang harus kalian lakukan kalau ada sahib-sahib kalian yang tahu-tahu menyimpang. Maka kalau kita punya teman yang baik sama kita tapi tahu-tahu menyimpang, saatnya kita mendoakan dia atau kirim surat kepada dia untuk menegur dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, kalau seorang teman kita yang sama-sama ngaji kemudian meninggal dunia tapi keluarganya tidak mengizinkan untuk mayatnya diproses secara syar'i,
mulai dari memandikan sampai dikubur. Bagaimana sikap kita terhadap masalah seperti ini? Kita sabar jamaah. Kemudian alhamdulillah, yang penting sahib kita itu dimandikan, dikafani dan dikuburkan. Mungkin ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan sunnah karena memang mereka belum mengerti dan mereka tidak mau. Insya Allah nggak ada masalah. Alhamdulillah, ana sudah memilih berhijrah, namun terkadang merindukan sahabat lama ana. Namun bila berkumpul kembali takutnya tidak bisa istiqomah. Bagaimana menyikapi hal ini Ustaz? Jazakallah khairan. Baik, teman-teman lama kita jamaah yang mungkin dia belum kenal dengan Islam secara utuh, secara kafah, tugas kita mengajak dia. Jadi jangan ditinggalin seperti itu. Cuma kalau untuk berkumpul terus mungkin membahayakan kita. Tapi sekali-kali kita datang ke rumahnya, berkunjung ke tempat dia. Ketika waktu sholat, afwan, ana mau sholat dulu, diajak sholat. Dengan cara ini mengenalkan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi teman-teman lama kita jangan dibiarkan tanpa wasiat dari kita. Allah mengatakan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jamaah kayaknya ana udah capek. Cukup ya. Ana lihat antum juga mulai lapar kayaknya.